dan selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi teks eksposisi yang berkaitan dengan mengembangkan isi teks eksposisi. Nah, yang pertama kita harus menyusun sebuah argumen berdasarkan tesis yang ada. Contohnya seperti ini. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam sebuah tesis atau pernyataan pendapat, pernyataan umum. Nah, untuk menguatkan pendapat itu digunakan argumen-argumen atau bukti-bukti atau alasan yang digunakan untuk mendukung suatu pendapat. Nah, ini sebenarnya sudah kita pernah coba bahas di video sebelumnya yang berkaitan dengan identifikasi isi teks berkaitan dengan tesis, argumen, dan rekomendasi. Nah, tesis yang merupakan gagasan pokok itu dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan penjelas yang berupa argumen. Jadi tesis itu masuk ke dalam gagasan pokoknya dan argumen-argumen atau argumentasi masuk ke dalam gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini bahasa lainnya cukup banyak ya, bisa disebut dengan gagasan utama, ide pokok, ide utama, pokok pikiran, atau pikiran utama. Gagasan. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan? Gagasan itu sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran-pemikiran selanjutnya. Nah, pokok masalah mendasari cerita yang bersifat abstrak atau implisit atau menggunakan kata kunci yang terdapat dalam kalimat pertama. Nah, gagasan inilah yang merupakan gagasan awal untuk menjiwai paragraf atau menjadi tadi tumpuan atau pusat dari gagasan-gagasan selanjutnya. Kemudian, ide utama yang dibahas dalam bacaan bisa berupa kalimat inti atau pokok paragrafnya. Intinya gagasan pokok itu gagasan inti ya, atau pokok bacaan. Untuk lebih mudahnya, sebenarnya gagasan pokok bisa kita gunakan pertanyaan seperti ini. Paragraf tersebut atau teks tersebut membahas tentang apa? Nah, dari pertanyaan itu bisa kita ambil jawabannya sebagai gagasan pokok. Jadi menentukan gagasan pokok kalau perlu pakai pertanyaan tadi saja. Paragraf atau teks tersebut membahas tentang apa, gitu ya. Kemudian di samping gagasan pokok ada yang dinamakan gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Tadi gagasan itu merupakan inti atau tujuan. Kemudian gagasan pendukung ini bisa diartikan sebagai uraian atau tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Kemudian ini ada contoh gagasan pokok dengan gagasan penjelas berkaitan dengan bacaan yang sebelumnya juga ya, pembangunan dan bencana lingkungan. Contohnya ada di paragraf 1 saja, saya ambil seperti ini. Dari bacaan ini bisa kalian baca. Sebelum menentukan sebuah gagasan pokok dan gagasan penjelas, tentu kita harus tahu yang namanya kalimat pokok dan kalimat penjelas. Karena apa? Karena gagasan pokok itu terletak di kalimat utama, dan gagasan penjelas terletak di kalimat penjelas. Kemudian, gagasan pokok ini tentang apa sih? Kita cari dulu kalimat utamanya. Oh, ternyata kalimat utama dalam paragraf 1 ada di kalimat pertama yang saya tulis merah ini. Nah, kemudian sudah ketemu nih kalimat utamanya, kita ambil intinya saja atau gagasannya atau ide. Dari kalimat, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kita bisa ambil intinya saja, misalnya bumi sedang menghadapi masalah lingkungan yang serius atau bumi sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Itu inti. Jadi saat ininya bisa kita tidak gunakan karena mengubah maknanya. Nah, kemudian di tulisan biru dan tulisan putih ini masuk ke kalimat penjelas. Ini kalimat kedua yang merupakan kalimat penjelas dan kalimat ketiganya juga kalimat penjelas. Nah,
Kemudian pokok gagasan penjelasnya seperti apa? 6 masalah lingkungan tersebut, 6 masalah lingkungan utama itu adalah misalnya ya, ledakan jumlah penduduk, penebis sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuh hewan, kerusakan habitat alam, dan peningkatan polusi kemiskinan. Jadi kalimatnya boleh kita ubah lebih sederhana, lebih pendek, tapi tidak boleh mengubah makna maksud dari kalimat tersebut. Kemudian dari kalimat ketiga, kalimat penjelas yang kedua ini, atau kalimat yang ketiga dalam paragraf ini, untuk gagasan penjelasnya bisa kita ambil seperti ini. Dari 6 masalah lingkungan itu, kerusakan alam bisa terjadi karena jumlah populasi besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Namun, teknologi belum dapat menyelesaikan permasalahan itu. Jadi boleh kita ambil intinya saja, tapi kalau terlalu panjang dan itu merupakan kalimat yang penting, boleh diambil semua dengan mengubah sedikit kalau kalimatnya, ya, menggunakan kata-kata yang lain, itu bisa. Kemudian ini saya tuliskan dalam sebuah tabel ya, masih berkaitan dengan yang tadi, paragraf 1, gagasan pokoknya seperti ini. Ini kalimat utamanya tadi di kalimat pertama, dan kalimat penjelasnya ini tadi kalimat kedua ini, dan kalimat ketiga dalam satu paragraf, dalam paragraf 1 tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita harus bisa menyampaikan kembali teks eksposisi. Dengan apa? Dengan mengubah kata-katanya menjadi lebih efektif, atau mengubah kata-katanya menjadi kalimat jadi lebih singkat. Contohnya seperti ini. Dari paragraf 1 tadi ini penyampaian dalam eksposisi tadi, dan ini penyampaian dengan bahasa yang berbeda ini. Dari kalimat ini, misalnya kalimat pertama, saat ini sedang. Nah, bisa kita hilangkan saja saat ini ya, tadi seperti yang saya sudah contohkan. Kemudian 6 masalah lingkungan, gitu ya. Ini bisa kita ambil ada 6 biar lebih jelas. Jadi penyampaian dengan bahasa yang berbeda, atau menuliskan kembali atau menyampaikan kembali isi teksnya itu bisa dengan menambahkan kata-kata agar lebih efektif, atau mengurangi kata-kata dalam teks eksposisi biar lebih efektif juga dan lebih jelas. Kemudian di kalimat ketiga, dari hal itu dapat dibayangkan besar kerusakan alam. Nah, itu sangat panjang ya, jadi bisa sederhanakan seperti ini saja. Kerusakan alam yang terjadi sangat besar karena apa? Itu dijelaskan. Kemudian yang tadi, yang bagian terakhir, sedangkan teknologi saat ini itu terlalu panjang dan berbelit-belit kalimatnya, jadi bisa diubah. Ini dia menambahkan satu kalimat lagi, dipisah kalimatnya kalau mungkin terlalu panjang. Jadi seperti ini, di sisi lain teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kalimat yang di penyampaian dengan bahasa yang berbeda ini lebih jelas, lebih efektif, dan tidak terlalu panjang di sini ya. Jadi untuk menyampaikan kembali isi teks eksposisi itu bisa kita gunakan sebagai penyampaian yang lebih efektif atau bisa lebih mudah dipahami. Baik, sampai sini bisa dipahami ya materinya. Kalau seperti itu, mungkin penyampaian saya untuk video kali ini segitu saja dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan bukan video. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.